Conjunctive adverb. Conjunctive adverb is an adverb that connect two independent clauses. Jadi conjunctive adverb ini merupakan bentuk adverb atau kata keterangan yang berfungsi sebagai konjungsi atau conjunction, maksudnya yaitu penghubung antara dua independent clause, yaitu dua kalimat yang bisa berdiri sendiri. Jenis-jenis conjunctive adverb yang pertama adalah penambahan atau addition. Nah, dalam hal ini seperti conjunctive adverb in addition, also, moreover, furthermore, beside. Contohnya adalah Michiko was my classmate at school, also she was my neighbor. Jadi di sini pengertiannya adalah Michiko teman sekelas saya di sekolah, juga atau selain itu dia tetangga saya. Jadi pengertian also di sini sebagai adverb ya, kata keterangan, tapi juga berfungsi sebagai kata sambung. Nah, uniknya di sinilah conjunctive adverb. Contoh berikutnya, your bonus this year is a one-week vacation in Hawaii. In addition, you'll receive $1,500 in cash. Nah, bonus Anda tahun ini adalah liburan 1 minggu di Hawaii. Selain itu, Anda akan menerima $1.500 secara tunai. Nah, pengertian daripada moreover ini in addition adalah selain itu. Ya, ini sebagai adverb juga dengan tanda baca setelah kalimat yang pertama titik koma, in addition, you harus pakai koma lagi. Berikutnya adalah besides, conjunctive adverb beside, yaitu selain itu atau di samping itu. The boarding house is quite cheap. Besides, it is also located near the campus. Nah, rumah kos itu lumayan murah. Di samping itu atau selain itu, lokasinya juga berada di sekitar kampus. Nah, inilah penggunaan conjunctive adverb beside, di samping itu atau selain itu. Berikutnya adalah moreover, tambahan lagi atau terlebih lagi. It is dangerous for children under 5 years old to swim without their parents' supervision. Moreover, it is against the rules. Nah, bahaya untuk anak-anak di bawah 5 tahun berenang tanpa pengawasan orang tua mereka, terlebih lagi, moreover, itu melawan atau melanggar peraturan. Ya, melanggar peraturan. Nah, di sini moreover adalah sebagai conjunctive adverb. Nah, inilah penggunaan daripada jenis adverb yang pertama, yaitu addition atau penambahan. Jadi conjunctive adverb ini adalah selain dia berfungsi sebagai kata keterangan adverb, dia juga berfungsi sebagai conjunction, yaitu kata sambung. The last, furthermore. The doctor told me that I have to take medicine 3 times a day. Furthermore, I also need to drink much more water. Jadi dokter mengatakan bahwa saya harus minum obat 3 kali sehari, terlebih lagi saya perlu air putih lebih banyak. Jadi conjunctive adverb furthermore ini artinya terlebih lagi, tapi sebenarnya sama saja seperti selain itu ya. Semua kalimat seperti moreover, furthermore, beside itu pengertiannya sebenarnya selain itu juga bisa.
Yang kedua adalah contrast, pertentangan, seperti conjunctive adverb nevertheless, on the other hand, however. Contohnya adalah, you have been told that she was banned to meet you by her parent. Nevertheless, you still visit her home. Artinya adalah, kamu sudah diberitahu bahwa dia dilarang orang tuanya bertemu denganmu. Namun, atau meskipun demikian, kamu masih tetap saja berkunjung ke rumahnya. Jadi dalam hal ini, conjunctive adverb nevertheless artinya adalah meskipun begitu atau namun atau meskipun demikian. Nah, inilah artinya kalimat satu dengan kalimat berikutnya itu bertentangan, berlawanan ya. Contoh berikutnya adalah on the other hand. My father want to eat Japanese food. On the other hand, my mother want to eat Chinese food. Ayahku ingin makan makanan Jepang. On the other hand, di sisi yang lain, my mother, ibu saya ingin makanan Chinese. Jadi on the other hand di sini artinya di sisi yang lain. Jadi sini bertentangan juga begitu ya. Berikutnya adalah however, namun atau akan tetapi. Mr. Eddie and his wife are welcoming us to live in their house. However, their children are not happy with us. Pak Eddie dan istrinya menyambut kami untuk tinggal di rumah mereka. Namun anak-anak mereka tidak senang dengan kami. Yang ketiga adalah conjunctive adverb result atau cause and effect, dalam bahasa Indonesia hasil. Accordingly, oleh karenanya, as a result, sebagai hasilnya atau sebagai akibatnya. Consequently, karenanya, hence, oleh karena itu, therefore juga sama, oleh karena itu. Contoh dalam kalimat, Siska study hard, therefore she got first rank in her class. Siska belajar dengan giat, therefore oleh karena itu dia mendapat peringkat 1 di kelasnya. Next, consequently, akibatnya. That young man always driving at drunk condition. Consequently, his car crashed into a tree and he is imprisoned. Nah, artinya adalah anak muda itu selalu menyetir dalam keadaan mabuk. Akibatnya, mobilnya menabrak pohon dan dia pun harus dipenjara. Next, accordingly. My mother called me. Accordingly, I have to go home soon. Ibu saya menelpon saya, oleh karenanya saya harus pulang segera. Next, as a result, sebagai akibatnya. He sprained his wrist, and as a result, he will not be playing in the tournament. Jadi dia terkelir pergelangan tangannya dan sebagai akibatnya dia tidak akan bermain di turnamen. Next, hence, yaitu oleh karena itu. There is a big accident in the highway, hence people are stuck in traffic jam. Jadi ada kecelakaan di jalan raya, hence, oleh karena itu orang-orang terjebak macet. Next, number 4 adalah conjunctive adverb time yang menunjukkan waktu seperti afterwards, setelah itu, eventually, akhirnya, in the meantime, sementara itu, meanwhile, sementara itu. Contoh kalimatnya adalah the client is coming in 1 hour
Meanwhile, let's prepare our meeting room. Nah, klien akan datang dalam 1 jam lagi, sementara itu, mari kita persiapkan ruang pertemuan atau ruang rapat. Contoh afterward. We have tea and afterward we sat in the garden for a while. Kami minum teh dan setelah itu kami duduk di taman sejenak. Next, in the meantime, please call a taxi and in the meantime, I'll pack my clothes. Jadi tolong panggilkan taksi dan sementara itu saya akan mengemasi pakaian saya. Next, eventually, after years of abuse from her husband, and eventually she found the courage to leave him. Jadi setelah bertahun-tahun dilecehkan oleh suaminya, dan akhirnya dia menemukan keberanian untuk meninggalkannya.